Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Fadi Ilham dengan NIM 07241065. Saya dari program studi Teknik Sipil angkatan 2024 dari kampus UTK Kalimantan Timur. Saya di sini ingin memperhatikan apa itu peran biomatika di bidang teknik sipil. Sebelum itu saya ingin menjelaskan apakah itu biomatika. Biomatika adalah disiplin ilmu yang menggabungkan teknologi penginderaan jauh, Sistem Informasi Geografis atau GIS, dan Global Navigation Satellite System atau GNSS untuk melakukan pemetaan dan analisis spesial. Ilmu ini berperan penting dalam berbagai bidang, termasuk teknik sipil, lingkungan, dan perencanaan wilayah. Karena membantu dalam pemetaan geologi, pemantauan stabilitas tanah, analisis transportasi, serta pengolahan sumber daya air. Mari kita lanjut, apa peran biomatika dalam bioteknik? Peran biomatika dalam teknik yaitu pemantauan stabilitas tanah. Yang pertama, eh, poin pertama yaitu menggunakan GNSS dan INSAR, yaitu memantau pergerakan tanah dan mendeteksi potensi longsor. Teknologi GNSS dan INSAR ini digunakan untuk mendeteksi pergerakan tanah secara akurat. Lalu poin yang kedua, aplikasi dalam konstruksinya, yaitu digunakan dalam proyek pembangunan terowongan, tambang, dan lereng curang. Pembangunan terowongan, contoh kasusnya yaitu pemantauan daerah rawan longsor untuk mencegah bencana sebelum terjadi. Lalu pemetaan geologi dan geoteknik. Di poin ini ada 3 poin ya. Yang pertama yaitu penggunaan lidar dan fotogrametri atau menganalisis karakteristik tanah dan batuan. Lalu yang poin kedua penting untuk fondasi bangunan atau menentukan lokasi konstruksi yang aman. Digunakan untuk menilai kelayakan lahan sebelum konstruksi. Lalu peran dalam perencanaan kota yaitu menganalisis area rawan, gempa, dan tanah longsor untuk mitigasi risiko. Lalu yang ketiga, analisis kemiringan dan stabilitas lereng. Di sini ada 3 poin lagi ya. Yang pertama, poin pertama, model digital elevasi atau DEM. Biasa menentukan kemiringan lereng dan stabilitas tanah. Lalu poin yang kedua adalah aplikasi dalam infrastruktur. Bisa digunakan untuk mendesain sistem drainase lereng. Aplikasi dalam infrastruktur digunakan untuk menentukan lokasi sistem drainase yang optimal. Contoh kasusnya adalah analisis kestabilan lereng di jalan tol atau jalur kereta di daerah pegunungan. Lalu geometrik dalam transportasi. Ini ada 2 poin. Pertama, penggunaan data spesial adalah menentukan rute optimal untuk jalan dan rel kereta. Lalu poin yang kedua, pemetaan kondisi jalan adalah menggunakan drone dan sensor untuk deteksi infrastruktur. Lalu ada juga manfaatnya yaitu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi konstruksi. Lalu selanjutnya, sistem navigasi dan manajemen lalu lintas. Ini ada 2 poin dan satu contoh kasus. Poin yang pertama, penerapan GNSS dan GIS adalah untuk Intelligent Transportation System atau ITS. Atau itu. Lalu poin yang kedua, pemantauan kinerja infrastruktur membantu dalam manajemen
kemacetan, dan pemeliharaan jalan. Lalu contoh kasusnya yaitu penggunaan GPS dalam navigasi kendaraan otonom dan smart city. Lalu selanjutnya di sini ada pemetaan dan analisis kecelakaan. Ini ada 3 poin ya. Pertama, analisis spesial adalah menentukan lokasi rawan kecelakaan. Lalu yang kedua, optimasi rambu dan marka jalan adalah meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Lalu poin yang ketiga, aplikasi dalam smart city, yaitu sistem pengawasan lalu lintas berbasis BIS untuk meningkatkan keamanan. Lalu materi selanjutnya, pemetaan daerah aliran sungai. Ini ada 2 poin. Poin pertama analisis hidrologi, yaitu menggunakan DIM untuk memahami pola aliran air. Lalu ada manfaatnya juga, yaitu mendukung perencanaan pengelolaan sumber daya air. Dan juga ada contoh kasus, yaitu studi hidrologi untuk mitigasi banjir di daerah perkotaan. Lalu materi selanjutnya, monitoring perubahan garis pantai. Ini ada 2 poin. Poin pertama yaitu penggunaan penginderaan jauh, yaitu memantau erosi dan sedimentasi di wilayah pesisir. Dan yang kedua, aplikasi dalam konversi lingkungan, menentukan langkah mitigasi abrasi pantai. Lalu materi selanjutnya yaitu pemantauan infrastruktur air. Di sini ada drone dan sensor, yaitu inspeksi bendungan, kanal, dan jaringan irigasi. Lalu poin yang kedua, keamanan infrastruktur, yaitu mengurangi risiko kegagalan bendungan dan jaringan air. Lalu sini ada satu contoh kasus, yaitu pemantauan retakan pada bendungan besar menggunakan teknologi lidar. Lalu sebelum penutupan, sini ada kesimpulan, yaitu yang pertama, peran biomatika sangat vital atau dapat diartikan dalam bioteknik, transportasi, dan teknik. Lalu kan efisiensi dan akurasi yang tinggi. Lalu, ternyata udah habis. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.